Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya aturkan penganjali. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam harmoni. Baik, di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester, yaitu mempresentasikan RPBK Bimbingan Klasikal dengan mata kuliah Praktikum Mahasiswa Psikologi Teknik Tes yang diampu oleh Profesor Dr. Ikettasana Emrekos dan Iwaya Nikah para mata SED MPD. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Inyoman Sangging Darmayatnya, NIM 1811011056, mahasiswa BKB semester 6. Baik, dari RPBK Bimbingan Klasikal saya mengambil materi dari buku Bimbingan Konseling Klasikal seri yang pertama. Yang dibuat oleh Profesor Dr. Ikettasana Emrekos, terbit tahun 2021. Baik, yang pertama yang saya bahas yaitu RPBK Bimbingan Klasikal Pengembangan Inteligensi. Bimbingan klasikal. Pengertian bimbingan klasikal menurut Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Nasional Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional 2007 mengatakan bahwa layanan bimbingan klasikal adalah salah satu pelayanan dasar bimbingan yang dirancang menuntut konselor untuk melakukan kontak langsung dengan para peserta didik di kelas secara terjadwal. Konselor memberikan pelayanan bimbingan ini kepada peserta didik. Selanjutnya, pengertian dari RPBK yaitu dalam kurung rencana pelaksanaan bimbingan konseling merupakan pegangan seorang guru BK atau konselor untuk melakukan kegiatan bimbingan konseling kepada siswanya. Baik, selanjutnya ada pengertian inteligensi. Inteligensi adalah kecerdasan merupakan kemampuan umum yang dimiliki seseorang individu untuk menjadi prestasi aktual dan prestasi belajar, sebagaimana dikatakan Darsana 2014 halaman 101. Di mana dalam pengertiannya mengandung dua indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan umum yang dimiliki setiap individu, selanjutnya kemampuan tumbuh dan berkembang menjadi prestasi aktual. Baik, selanjutnya pengembangan inteligensi atau kecerdasan memiliki dalam RPBK memiliki susunan, yaitu ada yang pertama ada cover RPBK, di mana dalam cover RPBK ini diisi dengan menyatakan RPBK Bimbingan Klasikal Pengembangan Inteligensi atau Kecerdasan. Selanjutnya ada lembar pengesahan, di mana dalam lembar pengesahan dicantumkan identitas lengkap calon konselor atau guru BK. Selanjutnya ada isi RPBK. Di dalam isi dari RPBK Bimbingan Klasikal Inteligensi sudah lengkap dicantumkan seperti identitas sekolah, konsli, materi, dan lain-lain. Selanjutnya ada grafik. Di dalam RPBK Bimbingan Klasikal Bimbingan Pengembangan Inteligensi sudah dicantumkan lengkap grafik buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Selanjutnya ada isi dari RPBK Bimbingan Klasikal Inteligensi. Yang pertama ada indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang akan digunakan, langkah dan prosedur pelaksanaan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat, serta penyusunan instrumen. Baik, kita lanjut, yaitu pembahasan dari RPBK Bimbingan Klasikal Pengembangan Bakat Verbal. Bakat verbal. Baik, dari pengertian bakat verbal menurut Darsana 2014, bakat verbal adalah kemampuan untuk mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan memecahkan masalah yang dinyatakan dengan kata-kata.
Di definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah kemampuan untuk mengerti ide-ide, konsep yang dinyatakan dengan kata-kata, kemampuan berpikir dan membicarakan masalah yang dinyatakan dengan kata-kata. Baik, selanjutnya isi dari pengembangan bakat verbal yaitu cover RPBK, di mana cover ini diisi dengan menyertakan bimbingan klasikal pengembangan bakat verbal. Selanjutnya ada lembar pengesahan, di mana dalam lembar pengesahan sertifikat identitas lengkap calon konselor plus dari guru BK. Selanjutnya isi dari RPBK, di dalam isi dari RPBK bimbingan klasikal bakat verbal ini sudah lengkap disatukan seperti identitas, sekolah, konseli, materi, dan lain-lain. Selanjutnya ada grafik. Di dalam RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat verbal sudah dicantumkan lengkap grafik dari buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Isi dari RPBK bimbingan klasikal bakat verbal yaitu terdapat indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah dan prosedur pelaksanaan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat, serta penyusunan instrumen. Selanjutnya, yaitu ada RPBK bimbingan klasikal bakat numerik. Pengertian bakat numerik menurut Darsado Ketut 2014 halaman 101 dalam buku model-model konseling adalah kemampuan seseorang untuk mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dengan angka, dan kemampuan berpikir dan kemampuan memecahkan masalah yang dinyatakan dengan angka. Definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan seseorang untuk mengerti ide-ide dan konsep-konsep yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, kemampuan seseorang berpikir ide-ide dan konsep-konsep masalah yang dinyatakan dengan angka. Selanjutnya, kemampuan seseorang memecahkan masalah yang dinyatakan dengan angka. RPBK pengembangan bakat numerik, yaitu yang pertama, cover RPBK, di mana dicantumkan dengan menyertakan RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat numerik, lembar pengesahan. Isi dari RPBK tersebut yang sudah dicantumkan yaitu seperti alat identitas sekolah, konseli, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik yang dicantumkan yaitu ada buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Isi dari RPBK bimbingan klasikal bakat numerik, yang pertama ada indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah, dan prosedur pelaksanaan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat, serta penyusunan instrumen. Selanjutnya ada RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat abstrak. Pengertian bakat abstrak. Bakat abstrak adalah merupakan kemampuan menguasai diagram atau rancangan-rancangan. Menurut Darsando 2014 halaman 101. Dari definisi di atas mengandung 2 indikator, yaitu berikut. Kemampuan seseorang untuk menguasai diagram dan kemampuan seseorang untuk menguasai pola atau rancangan. Selanjutnya, dari pengembangan bakat abstrak, yang pertama dalam RPBK yaitu yang dicantumkan ada cover dari RPBK tersebut, yaitu menyertakan RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat abstrak. Setelah itu ada lembar pengesahan, yaitu dicantumkan identitas lengkap calon konselor atau guru BK. Selanjutnya ada isi RPBK bakat abstrak, dicantumkan identitas sekolah, konseli, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik. Di dalam RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat abstrak sudah dicantumkan lengkap grafik buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Selanjutnya isi dari RPBK bimbingan klasikal bakat abstrak, yaitu ada indikator, tujuan, materi,
teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah dan prosedur penanganan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat serta penyusunan instrumen. Selanjutnya, kita membahas RPBK, bimbingan klasikal pengembangan bakat relasi luar. Pengertian bakat relasi ruang. Bakat relasi ruang adalah kemampuan memvisualisasikan, mengamati, atau membentuk gambaran-gambaran mental dari objek-objek dengan jalan menuju pola-pola dimensi. Menurut Darsano Ketut dalam buku Model-model Gosling 2014 halaman 1001. Definisi tersebut mengandung 3 indikator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan seseorang memvisualisasikan gambar mental. Selanjutnya, kemampuan seseorang mengamati gambar mental. Dan yang terakhir, kemampuan seseorang membentuk mental dari objek dengan jalan melihat pola 3 dimensi. Adapun isi dari RPBK tersebut yaitu yang pertama ada cover RPBK yang mencantumkan bimbingan klasikal pengembangan bakat relasi ruang, yaitu ada lembar pengesahan yang mencantumkan identitas lengkap calon konselor, atau guru BK, setelah itu ada isi RPBK lengkap dengan identitas sekolah, konsli, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik yang dicantumkan lengkap grafik buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Isi RPBK bimbingan klasikal bakat relasi ruang yaitu ada indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah dan prosedur pelaksanaan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat serta penyusunan instrumen. Selanjutnya, RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat mekanik. Adapun pengertian bakat mekanik menurut Darsano, bakat mekanik adalah kemampuan seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alamiah sebagaimana kita lihat dalam kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan kehidupan kita serta mengerti tata kerja atau hukum-hukum yang berlaku dalam perkakas sederhana, mesin atau peralatan sejenisnya. Definisi tersebut mengandung 3 indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan mengembangkan ilmu pengetahuan, kemampuan mengembangkan tata kerja, dan kemampuan dalam ahli mesin. Adapun isi dari RPBK pengembangan bakat mekanik yang pertama yaitu ada cover RPBK, di mana dalam cover RPBK ini tercantum RPBK bimbingan klasikal pengembangan bakat mekanik. Selanjutnya ada lembar pengesahan yang dicantumkan identitas lengkap calon konselor atau guru BK. Selanjutnya ada isi RPBK bimbingan klasikal bakat mekanik dicantumkan seperti identitas sekolah, konsli, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik yang dicantumkan sudah lengkap, yaitu grafik buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Adapun isi dari RPBK bimbingan klasikal bakat mekanik yaitu ada indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah dan prosedur pelayanan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat serta penyusunan instrumen. Yang selanjutnya ada RPBK bimbingan klasikal pengembangan self assessment. Bakat self assessment merupakan kebutuhan untuk berprestasi, meliputi menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha diikuti keahlian dan keterampilan. Menyelesaikan sesuatu yang penting sekali, artinya melaksanakan sesuatu kerja yang sulit, memecahkan masalah yang sulit, akan mampu melakukan sesuatu yang baik. Menulis sesuatu drama, novel yang termasyhur. Darsano 2010 halaman 1000. Definisi tersebut mengandung 3 indikator yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menyelesaikan sesuatu dengan baik dan akan berhasil. Biasanya menyelesaikan tugas dan memerlukan usaha yang akan diikuti dan berhasil, mampu menyelesaikan sesuatu yang penting sekali serta lebih baik dari siapapun. Adapun isi dari RPBK bimbingan klasikal pengembangan self assessment yaitu ada yang pertama ada cover RPBK bimbingan klasikal pengembangan self assessment. Selanjutnya ada
lembar pengesahan yang dicantumkan identitas lengkap calon peserta pasti guru PK, yaitu selanjutnya dari isi RPBK tersebut yang seperti cantumkan identitas sekolah, konsili, materi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada grafik di dalam RPBK bimbingan Rustika, bimbingan pengembangan self assessment sudah dicantumkan lengkap grafik buku harian, grafik mingguan, dan grafik bulanan. Adapun isi dari RPBK bimbingan Rustika self assessment yaitu ada indikator, tujuan, materi, teori konseling yang digunakan, teknik konseling yang digunakan, langkah dan prosedur pelaksanaan bimbingan klasikal, sumber referensi, media, dan alat serta penyusunan instrumen. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai materi yang sudah saya presentasikan tadi. Jika ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pramu santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera, dan salam berbudi. Terima kasih.